إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh hari ini dengan taufik dan hidayah dari Allah menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah yang mulia ini. Dan setiap langkah kaki seorang hamba itu akan dihargai oleh Allah. Satu langkah ke rumah Allah itu mengangkat satu derajat di sisi Allah dan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Makanya orang-orang yang beriman, selain dia bertaubat kepada Allah dengan dosa-dosanya, maka sebagian dari dosa-dosanya pun diampuni oleh Allah karena perbuatan-perbuatan amal soleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama kontroversial ya. Sebagian orang menfitnah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dan kalau kita baca sejarah kehidupan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai muqaddimah dulu, beliau termasuk ulama yang sangat produktif menulis kitab. Dan disebutkan kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang tertulis, yang pernah beliau tulis itu lebih daripada 1000 kitab. Tapi yang mafqud itu yang hilang itu lebih banyak daripada yang ada sekarang. Ini ulama terdahulu bagaimana kecintaan mereka terhadap ilmu dan amal soleh. Belum lagi para ulama-ulama yang lain. Tidaklah mereka melakukan semua perbuatan mulia ini kecuali karena iman. Kecintaan mereka terhadap ilmu. Maka kita hadir di masjid ini, selain tujuan utama kita sholat berjamaah subuh, kita juga ingin mempelajari tentang ilmu agama Allah, yang dengannya semakin bertambah rasa iman, rasa takut kita sama Allah, semakin meningkat ketakwaan. Itu tujuan kita dalam belajar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-iman yazidu wa yanqus. Akidahnya ahlu sunnah, iman itu naik dan turun. Itu akidah kita. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yang namanya iman pasti naik dengan ketaatan. Dan kalau ada yang nanya, Ustaz, iman saya sedang turun, apa solusinya? Beramal, pasti naik. Wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu pasti turun drastis. Karena apa? Dosa dan maksiat. Baik dosa itu berkaitan dengan Allah langsung atau dosa yang berkaitan dengan sesama hamba Allah. Kalau dosa itu berkaitan dengan Allah langsung, maka taubatnya langsung kepada Allah. Dan ini lebih ringan, kata Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Kata Ibnu Mas'ud, aku berjumpa dengan Allah 70 dosa, itu lebih aku cintai, lebih ringan bagiku daripada berjumpa dengan Allah membawa satu dosa antara manusia. Karena kalau kita melakukan dosa antara kita dengan Allah, taubat, benar-benar taubat, Allah ampunkan. Tapi kalau dosa itu berkaitan dengan orang, wah, repot Pak.
Dapat atau tidak? Dapat. Antum nggak bisa langsung taubat sama Allah, nggak bisa. Dibutuhkan yang namanya apa? Istihlal. Harus minta dulu dihalalkan. Minta maaf, kembalikan uang yang pernah diambil dari dia misalnya. Kalau kita pernah jatuhkan kehormatannya, kita harus perbaiki. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, ringan bagiku daripada aku berjumpa dengan Allah, antara aku dan Allah ada satu dosa dengan manusia. Dan berkaitan dengan masalah iman, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah." Tidak ada yang mereka beriman kepada Allah di muka bumi ini, melainkan mayoritasnya iman mereka tidak dinilai oleh Allah. Wahum musyrikun. Kata Allah, tidaklah mereka mengucapkan keimanan, melainkan kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini ucapan belum membuat kita aman, belum. Ini baru qaulu bil lisan. Ingat, iman itu ada 3. Qaulu bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa a'malu bil arkan, mengerjakan amal-amal saleh, dan membenarkan dengan hati. Kalau orang baru mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucapan ini butuh pembuktian. Butuh. Sama kayak anak sekolah, diuji atau tidak? Diuji. Harus diuji, mana yang lulus, mana yang tidak. Mana yang berhasil, mana yang tidak. Butuh diuji. Dan seorang belum tahu bagaimana kualitas imannya itu sampai dia diuji. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Allah mengatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka setelah beriman akan dibiarkan saja? Udah Islam saya, udah beriman saya, ya sudah. Enggak. Apa kata Allah? Wa hum yuftanun. Mereka yang mengatakan beriman sama Allah harus diuji imannya. Diuji imannya. Kenapa? Orang kalau imannya belum diuji, maka belum ketahuan apakah dia benar beriman kepada Allah ataukah tidak. Dan ujian itu ada yang berupa nikmat dan ada berupa sesuatu yang tidak kita suka. Allah mengatakan, walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kami uji orang sebelum kalian sampai kami tahu mana yang benar-benar jujur sama Allah, mana yang benar-benar sholatnya karena Allah, mana yang benar-benar ibadahnya karena Allah, mana yang benar-benar ikhlas dengan ujian dari Allah, dan mana yang berdusta. Akan ketahuan setelah diuji. Makanya masing-masing kita ini gak aman ini, gak aman kita. Jangan merasa, oh saya alhamdulillah saya 5 waktu di masjid, anak-anak masuk pondok semuanya, misalnya. Semua sudah nyaman. Kita akan diuji oleh Allah baik dengan nikmat maupun dengan hukuman. Dan lihat ya, orang-orang soleh terdahulu tidak ada yang mereka tidak diuji. Jadi nggak ada ceritanya saya kalau hijrah hidup saya lebih baik, nggak ada. Iya, ada sahabat dia hijrah dia, yang tadinya dia kaya, diuji dengan kemiskinan, kemudian dia kaya lagi. Ada. Abdurrahman bin Auf, kaya di Mekah, hijrah ke Madinah, miskin.
kemudian berikhtiar lagi, kaya lagi. Tapi tidak semua seperti itu. Tidak semua kayak gitu. Ada orang yang berusaha istiqamah di atas agama ini sampai akhir hayatnya hidupnya fakir. Yang tadinya kaya karena beriman sama Nabi jadi fakir. Siapa sahabat yang seperti ini? Mus'ab bin Umair. Oh, tadinya anak orang kaya. Sampai disebutkan rahimu ummuh, ibunya sangat cinta sama dia sebelum masuk Islam. Dan diceritakan Mus'ab ini kalau dia berjalan, orang-orang bisa mencium bau parfumnya. Saking kayanya. Dia duduk di sini, dia udah hilang, parfumnya masih kecium. Ini orang kaya asli. Orang kaya asli itu mainnya di parfum, bukan di mobil, Pak. Mobil itu udah biasa. Mainnya di parfum. Itu lihat orang-orang Arab yang kaya-kaya, mainnya di parfum. Di parfum kadang sampai puluhan juta, ratusan juta. Ini Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islam. Fasilitas lengkap, sampai disebutkan kulitnya Mus'ab itu halus. Tidak ada skincare masa itu, tapi halus. Soalnya ibu kalah, insya Allah. Orang kaya, masuk Islam diuji. Semua fasilitas diambil sama orang tuanya. Dia keluar dari rumahnya dan diceritakan Mus'ab di akhir hayatnya beliau menangis lihat Mus'ab. Sampai disebutkan kulitnya ini bersisih. Sampai dia pernah membersihkan tangannya maka berjatuhan kulit-kulitnya kering, bersisih. Sampai dia wafat Nabi melihat kafannya nggak cukup. Orang dikafankan dengan harta yang dia punya. Kita kalau mati, harta yang kafan kita, pemakaman kita, itu kalau kita mati, itu semua dari harta kita. Jangan donasi, semua donasi. Nama mati pun donasi juga. Kalau dia fakir, orang kasih ke dia boleh. Kalau dia fakir. Tapi praktek sahabat tidak. Mus'ab fakir. Akhirnya ditutuplah bagian kepalanya, kakinya tersingkap. Ditutup bagian kakinya, kepalanya terbuka. Akhirnya Nabi SAW menyuruh menutup dengan dedaunan. Diuji. Gak ada orang yang hidupnya itu selalu nyaman di dunia, tidak ada. Karena memang Allah mengatakan Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Kami uji kalian dengan ujian yang berupa kebaikan dan ujian yang berupa keburukan. Lihat lagi siapa? Para nabi. Nabi Adam. Adam alaihissalam diuji oleh Allah, diturunkan ke dunia. Itu ujian bagi Adam. Dan itu hukuman juga bagi Nabi Adam alaihissalam. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam Miftah dari Sa'adah, beliau mengatakan sungguh aneh manusia menjadikan dunia cita-cita tertingginya. Aneh manusia ini. Padahal dunia itu adalah hukuman untuk Adam alaihissalam. Kata Ibnu Qayyim, sungguh aneh anak Adam menjadikan dunia sebagai cita-citanya. Padahal dunia itu hukuman untuk Adam alaihissalam. Lihat Nabi Yunus ditelan perut ikan paus sampai disebutkan la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Yunus bukan orang-orang yang bertasbih kepada kami, maka Yunus akan menetap di perut ikan sampai datangnya hari kebangkitan. Seandainya Yunus tidak bertasbih, Al-Imam At-Tabari menafsirkan tasbih di sini sholat. Seandainya Yunus tidak sholat di perut ikan, dan kita nggak tahu bagaimana sholatnya orang terdahulu, maka dia akan menetap sampai hari kebangkitan. Dan kemudian juga jemaah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah 214. Am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal
Massadhumul ba'sa wad dharra, padahal belum datang kepada kalian malapetaka dan kesengsaraan. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina ma'ahu mata nasrullah. Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian malapetaka dan kesengsaraan? Diuji sampai orang-orang yang bersama Rasul mengatakan, mata Rasulullah, ya Rasulullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Nah, ini gambaran bagaimana sabarnya para sahabat mempertahankan imannya di masa itu. 13 tahun. Dan saya sering mengatakan, orang-orang munafik di fase Mekah mereka belum terlihat. Yang ada di fase Mekah hanya 2 kelompok, pengikut Nabi Muhammad dan penentang Nabi Muhammad. Di fase Mekah hitam putih. Kenapa? Tidak ada manfaatnya masuk Islam secara duniawi di masa itu. Karena kalau masuk Islam diazab, disiksa. Maka mereka menunjukkan jati diri. Muslim, musyrik. Ketika Nabi pindah ke Madinah dan Islam semakin berjaya, muncul orang-orang munafik. Maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau mengatakan, orang munafik biasanya muncul di tengah-tengah kesenangan hidup seseorang. Muncul. Waktu masjid belum dibangun, munafik tak muncul dia. Tapi masjid dibangun, muncul orang-orang munafik. Jadi ketika di masa-masa sulit, munafik tak muncul. Karena dia tak merasa mendapatkan manfaat. Namun ketika di masa-masa kejayaan, dia muncul dengan memiliki 2 wajah. Allah mengatakan, wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang munafik kalau berada di tengah-tengah kalian, dia bersama kalian. Wa idza khalu, kalau dia sudah pergi ke tempat kaumnya, maka mereka menjadi orang-orang yang menghina agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lihat sejarah Nabi. Nabi pun diuji dalam peperangannya. Sampai Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, penulis kitab Rahikul Maktum, nanti kalau beli kitab sirah, ini yang paling singkat dan paling lumayan lengkap, Rahikul Maktum. Singkatnya dari segini, Pak. Ini singkat. Bukan segini, singkat. Itu beliau sebutkan, ya, Nabi itu dalam peperangan, kalau dikumpulkan perang-perangnya Nabi, itu bisa diperkirakan setiap 2 bulan terjadi peperangan. Baik itu ghazwah, baik itu sariyah. Ghazwah itu apa? Ghazwah itu Nabi ikut di perang itu. Namanya ghazwah. Ghazwatul Badar, Ghazwatul Uhud. Tapi kalau sariyah, terjadi peperangan, tetapi Nabi hanya mengutus para sahabat. Nabi tidak ikut. Itu kalau dikumpulkan setiap 2 bulan terjadi peperangan di masa itu. Dan memangnya kalau kita pikirkan, memangnya para sahabat itu cinta dengan perang? Enggak. Tidak ada orang yang suka berperang, enggak ada. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kalian qital, diwajibkan atas sahabat jihad, wa huwa kurhun lakum. Sementara jiwa kalian tidak suka berperang. Beliau mengatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu benci kepada sesuatu, itu justru baik untuk engkau. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai para sahabat, benar kalian benci dengan peperangan, tapi sesuatu yang kalian benci ini boleh jadi baik untuk kalian.
dan sesuatu yang kalian cintai boleh jadi buruk untuk kalian. Allah Maha Tahu dan kalian tidak pernah mengetahui apapun. Ini jihad, diuji. Makanya di perang Badar Nabi SAW pernah doa sama Allah. Karena kita tahu di perang Badar berapa jumlah kaum muslimin? 300-an. Kata 313, 307, 300-an. Orang muslim berapa? 1000. Subhanallah. Di perang ini perang dalam Islam pertama yang paling besar. Badar Kubro apalagi. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, tunaikanlah apa yang telah Engkau janjikan. Allahumma atina wa'adtani. Ya Allah, berikanlah apa yang telah Engkau janjikan. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-Islam la tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, kalau seandainya Engkau kalahkan golongan ahli Islam ini, Allah tidak akan pernah, Engkau tidak akan pernah disembah selama-lamanya. Ya, luar biasa ya. Artinya Nabi minta tolong sama Allah, tapi diuji. Makanya para sahabat yang ikut di perang Badar, semua mereka memiliki keutamaan. Nanti kalau baca buku sirah sahabat, terutama kalau kitab ya, itu sering disebutkan as-sahabah al-badri, sahabat fulan al-badri. Itu tujuannya apa? Menandakan mana sahabat yang ikut di perang Badar, mana yang tidak. Dan tidak pernah para ulama menyebutkan dengan al-Uhudi, tidak ada. Perang Uhud tidak ada. Al-Hunaini tidak ada. Tapi khusus di perang Badar dinisbatkan nama sahabat-sahabat yang ikut. Dan para sahabat, dan Nabi selalu mengatakan seluruh para sahabat di perang Badar mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di perang Badar kondisi perang di bulan Ramadan, tapi mereka diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man khafa adlaj," barang siapa yang khawatir disergap musuh di waktu sahur, "wa man adlaja balaghal manzilah," barang siapa yang takut disergap musuh di waktu sahur, dia akan menghindarkan diri sejak awal malam. "Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah." Barang siapa yang berusaha menyelamatkan dirinya sejak awal, dia akan sampai di tempat tinggalnya. Sesungguhnya perdagangan Allah itu mahal. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Ini coba perhatikan baik-baik hadis ini. Apa kata Allah? "Wa man khafa adlaj." Barang siapa yang takut diserang oleh musuh, kata Nabi, hendaklah dia bersiap-siap sejak malam. Itu sama maknanya. Barang siapa yang takut neraka, hendaklah bersiap dari sekarang. Barang siapa yang takut dengan azab kubur, ingat jemaah, kita dikubur sendirian. Coba lihat, coba sesekali ambil foto kuburan itu, lihat yang lain, merenung. Besok ini tempat saya, besok di alam barzakh. Artinya saya akan dikuburkan di sini. Merenung supaya kita ini naik iman kita terus setiap saat. Ada jenazah yang meninggal, ikuti.